Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami di program Tuhan Menyapa Assembly Church. Hari ini udaranya cerah ya? Iya, cerah Ya. banget. Enak nih buat exercise. Betul. Kita udah keluar keringat nih. Saat ini kami mau membawakan renungan bagaimana sih hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup seperti Kristus. Yuk kita baca ayat firman Tuhannya. Coba Siana bacain, Siana. Ayatnya terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini menekankan bahwa pengenalan akan Tuhan harus dibuktikan dengan tindakan sehari-hari, meneladani kasih, kerendahan hati, dan ketaatan Kristus. Nah, kalau kita taat akan Kristus, berarti kita boleh dong banggain gereja kita, banggain gembala kita. Boleh dong, Ci. Ya boleh ya. Boleh. Tapi gimana dengan jemaat yang sana sini? Maksudnya? Iya, jemaat sana sini tuh kalau misalkan kita punya gembala karena kita ngebanggain gembala kita khotbah di mana, kita ngikut. Gembala kita khotbah di sana, kita ngikut ke sana. Nggak boleh. Boleh nggak tuh, Siana? Boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. Karena motivasi kita bukan kepada Kristus, tetapi motivasi kita kepada gembala kita. Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa kita harus seperti Kristus? Karena Kristus aja taat sama Allah Bapa. Coba baca di firman Tuhan ya. Yang di Tanda-tanda kita sebagai orang yang kenal Allah. Oke. Terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya teringat loh Siana, waktu di Taman Getsemani, waktu pada saat Tuhan Yesus menghadapi kematian, penyalipan. Dia kan bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah gitu ya. Pada saat itu saya percaya karena Yesus yang sebagai tubuh manusia, dia merasa ketakutan sehingga waktu pada saat berdoa peluhnya bercucuran darah yang keluar. Tetapi di sini kita belajar bahwa Yesus itu taat akan komitmen yang Allah berikan. Komitmennya apa? Mati di kayu salib. Seringkali Siana, kita udah berkomitmen nih, mau rajin, melayani, tapi banyak pemikiran-pemikiran kita seperti malas, badan lemas, bangunnya kesiangan. Nggak nyindir kan? Kesindir ya. Tapi kita mau belajar tentang ketaatan Kristus. Kita komitmen kita nggak mati loh. Tapi Yesus aja belajar untuk taat perintah Tuhan, mati di kayu salib. Gimana dengan kita? Betul. Tapi ya Ci, itu kan hidup menurut perintah Allah ya. Sometimes saya tuh suka bingung juga ngelihat, ini bukan menghakimi gitu ya. Ada orang-orang Kristen yang pelayanannya tuh kenceng gitu. Terus udah lama Kristennya, tapi mereka suka kayak punya habit perubahan, bohong gitu misalnya. Terus ngomong A nggak taunya yang dilakukan B dengan secara sengaja gitu loh, bukannya tidak sengaja. Itu gimana jadinya? Apa Kristen KTP jadinya? Nggak juga sih gitu. Kita berarti nggak jadi teladan itu. Kan Tuhan Yesus mau bilang kan mau jadi teladan. Nah, kalau kita udah mengenal Yesus ya kita mesti menjadi teladan. Coba tadi kan bacanya di 1 Yohanes. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 4. Ayat yang keempat sekarang ya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Iya. Kan makanya kalau kita bilang kita mengenal Allah, tetapi kita tidak melakukan karakter kita
tidak seperti karakter Kristus, ya berarti tanda tanya. Jadi Shane dan saya harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Punya kasih, apalagi membantu orang yang kesusahan. Terus merubah karakter kita yang tadinya ancemong. Itu berat, tapi harus mengampuni. Yang berat tuh mengampuni, Shana. Tapi saya belajar tiap hari untuk mengampuni orang yang bersalah. Dan kita menjadi hidup seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama untuk hidup seperti Kristus. Teladan Kristus harus hidup di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.